Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi bersama dengan saya Rizka Oktaviana dengan NIM 7211411908 dari Rumpul Akuntansi B 2019. Ingin sedikit menyampaikan tentang pengembang sistem. Pendekatan sistem yaitu serangkaian langkah-langkah pemecah masalah yang memastikan bahwa suatu masalah telah dipahami, solusi-solusinya telah dipertimbangkan, dan bahwa solusi yang dipilih itu berhasil. Yang pertama itu ada upaya persiapan. Langkah-langkahnya yaitu 1. Melihat perusahaan sebagai sebuah sistem. Yang kedua ada mengenal sistem lingkungan. Dan yang ketiga ada mengidentifikasikan subsistem perusahaan. Yang kedua ada upaya definisi. 3 langkah pertama sama dengan upaya persiapan, dilanjutkan dengan langkah yang keempat yaitu melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem. Dan yang kelima itu ada menganalisis bagian-bagian sistem dalam urutan tertentu atau standar, output, manajemen, prosesor informasi, input, dan sumber daya input, prosesor transformasi, sumber daya output. Yang ketiga ada upaya solusi. 5 langkah pertama itu sama dengan yang sebelumnya, dilanjutkan dengan langkah yang keenam yaitu mengidentifikasikan solusi alternatif, mengevaluasi solusi alternatif, memilih solusi yang terbaik, mengimplementasikan solusi, dan menindaklanjuti untuk memastikan keaktifan sosial. Yang selanjutnya ada siklus hidup pengembang sistem atau SDLC, yaitu aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembang suatu sistem informasi. SDLC tradisional atau waterfall approach itu merupakan pekerjaan yang mengikuti suatu pola yang teratur dan dilaksanakan dari atas ke bawah atau memiliki aliran satu arah untuk menyelesaikan sebuah proyek. Jadi tahapannya itu ada 5, yaitu perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan penggunaan. Prototyping. Prototyping adalah proses pembuatan prototipe, dan prototipe sendiri adalah suatu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna bagaimana sistem berfungsi dalam bentuk yang telah selesai. Nah, itu ada prototipe evolusioner, yaitu prototipe yang terus-menerus disempurnakan sampai memiliki seluruh fungsionalis yang dibutuhkan pengguna dari sistem yang baru. Langkah-langkahnya yaitu mengidentifikasikan kebutuhan pengguna, membuat satu prototipe, menentukan apakah prototipe dapat diterima, dan menggunakan prototipe. Yang kedua itu ada prototipe persyaratan, yaitu mengidentifikasikan syarat-syarat fungsional dari sistem baru ketika pengguna tidak mampu menggunakan dengan jelas apa yang diinginkan. Langkah-langkahnya yaitu 3 langkah pertama sama dengan prototipe evolusioner, dilanjutkan dengan membuat kode sistem baru, menguji sistem baru, menentukan apakah sistem yang baru dapat diterima, dan membuat sistem baru menjadi sistem produksi. Daya tarik prototyping. Yang pertama itu membaiknya komunikasi, yang kedua pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik, pengguna memainkan peran yang lebih aktif, pengembang dan pengguna menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mengembangkan sistem, dan yang kelima ada implementasi menjadi jauh lebih mudah. Di samping itu akan muncul kesulitan dari prototyping, yaitu yang pertama, apabila terburu-buru dalam menyerahkan prototipe dapat menyebabkan diambilnya jalan pintas sehingga menciptakan usaha yang cepat dan kotor. Yang kedua ada dapat memunculkan ekspresi yang tidak realistis karena pengguna yang terlalu gembira dengan prototipe yang diberikan. Dan yang ketiga ada prototipe evolusioner, bisa jadi tidak terlalu efisien. Yang selanjutnya itu ada pengembang aplikasi cepat, yaitu kumpulan strategi, metodologi, dan alat terintegrasi yang dapat di suatu kerangka kerja yang disebut rekayasa informasi. Yang selanjutnya ada unsur-unsur penting. Yang pertama ada manajemen, yaitu manajemen hendaknya sering melakukan uji coba dan cara pengadaptasian awal metodologi baru. Yang kedua ada orang, yaitu membentuk suatu tim yang berisikan ahli alat-alat canggih atau SWAT. Yang ketiga ada metodologi baru, yaitu siklus dasar RAD. Yang keempat ada alat-alat, yaitu yang berisikan bahasa dan alat rekayasa peranti lunak dengan bantuan komputer. Yang selanjutnya itu ada pengembangan berfase, yaitu pendekatan yang terdiri dari 6 tahap, yaitu investigasi awal, analisis desain, konstruksi awal, konstruksi akhir, serta pengujian dan pemasangan sistem. Tahap-tahapnya itu ada 6,
Yang pertama, investigasi awal, yaitu mempelajari tentang organisasi dengan sistemnya. Yang kedua, analisis, yaitu menganalisis persyaratan fungsional pengguna untuk masing-masing modul sistem. Yang ketiga itu ada desain, merancang komponen dan antarmuka dengan sistem-sistem lain untuk setiap modul sistem yang baru. Yang keempat itu ada konstruksi awal, yaitu membuat dan menguji peranti lunak. Yang kelima itu ada konstruksi akhir, yaitu peranti lunak modul diintegrasikan untuk membentuk sistem yang lengkap. Dan yang keenam itu ada pengujian dan pemasangan sistem. Lalu desain ulang dan proses bisnis, di mana memengaruhi operasi IT di perusahaan dan memberikan efek gelombang yang perencanaan ulang sistem informasi. Terdapat dua rekayasa, yaitu rekayasa terbalik, di mana proses menganalisa sistem yang sudah ada untuk mengidentifikasikan unsur-unsur yang saling terhubung di antara unsur-unsur tersebut. Dan yang kedua, ada rekayasa ulang, yaitu merencanakan ulang sebuah sistem seluruhnya dengan tujuan mengubah fungsionalitas. Selanjutnya ada pemodelan proses. Terdapat diagram arus data, yaitu penyajian grafis dari sebuah sistem yang menggunakan 4 bentuk simbol untuk mengilustrasikan bagaimana data mengalir melalui proses yang saling terhubung. Yang pertama, unsur lingkungan, yang kedua proses, yang ketiga arus data, dan yang keempat menyimpan data. Yang selanjutnya itu ada manajemen proyek, di mana ada steering committee, yaitu menciptakan kebijakan, melakukan pengendalian fiskal, dan menyelesaikan perselisihan. Yang selanjutnya ada kepemimpinan proyek, di mana tim proyek meliputi semua orang yang ikut berpartisipasi dalam mengembangkan sistem informasi. Lalu ada mengestimasi biaya proyek. Ada 3 komponen dalam setiap metode, yaitu informasi mengenai sistem tertentu yang sedang dibuat dan orang yang akan melakukan pengembangan, pengalaman historis, dan pengetahuan mengenai proses pengembangan peranti lunak dan alat-alat, serta teknik estimasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.